Oke, selamat pagi petani melon Indonesia. Berjumpa lagi dengan kami ya, Plonco Super Indonesia pada hari ini tanggal 12 Januari 2026. Saya mencoba untuk ngevlog lagi ya, sudah lama saya tidak ngevlog permelonan ya. Mungkin hari ini di Talun Blitar ya, biasanya saya ngevlog di Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan kali ini saya mencoba untuk memperlihatkan tanaman melon ivory dari benih pertiwi ya. Usianya kurang lebih sekitar 50 HST ya, punyanya Bapak Heru, dan ini luasan kurang lebih sekitar 1 hektar full ya, full ivory. Jadi mungkin kali ini tidak ada pembanding ya, tidak ada pembanding, jadi saya tidak bisa membandingkan kualitas tanamannya maupun kualitas buahnya. Tapi setidaknya bagi para petani melon Indonesia ini bisa menjadi alternatif ya untuk tanam di tahun 2026 ya. Ini rata-rata dibuahkan 2 ya, modelnya semi telasah, dan ini tanamannya cukup lumayan bagus ya menurut saya. Nah ini 2, ini tanamannya ini mulus tanpa cacat, ini grade A ya nih. Dan ini kelebihan dari ivory itu adalah di tangkai ini ya. Biasanya kalau melon-melon yang ada di pasaran itu tangkai ini dia tidak tidak tahan terhadap coplok ya, apalagi kalau musim hujan. Jadi kalau ivory ini kalau kita gini-gini ini nih, dia tidak mudah patah, padahal ini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 kilo ini nggak mudah patah ini, walaupun sudah dietrel ya, ini tangkainya ini sangat kuat. Ini saya guncang-guncang ini dia nggak patah. Beda dengan produk-produk yang ada di pasaran ya. Pernah saya dulu itu melihat ini hanya digoyangkan gini sudah coplok, goyangkan gini sudah coplok. Kalau ivory ini dia kuat ya. Dan kalau kita lihat pembentukan netnya ini sangat sempurna. Ini Pak Heru ini petani yang istilahnya reject ya. Karena apa? Saya tidak menemukan istilahnya rumput ya, rumput di sekitar tanaman, dan ini baru saja diwiwil jadi kelihatan sangat eksotik ya melon ivory-nya ya. Ini istilahnya grandul, saya nggak bisa membedakan, ini kayaknya masuk grade A semua ini ya, masuk grade A semua. Saya tidak melihat ini ada perbedaan buah ya, hampir sama ya, dibuahkan 2. Ini 2 ya, ini loh hampir sama, tidak ada beda mana lagi. Ini juga 2, ini tidak ada beda mana lagi. Ini 2, ini ya kelihatan sangat. Ini apalagi berapa ini 2 juga nih, rata-rata 2. Harganya juga lagi bagus-bagusnya nih ya pada bulan Januari, karena memang sebagian petani untuk tanam bulan 10 sampai Januari ya, mungkin dari sampai Desember kemarin itu performa tanamannya tidak maksimal, jadi harganya bisa terdongkrak ya. Tapi pengecualian untuk petani Pak Heru ini ya, yang di Blitar ini, dia kayaknya jackpot ini ya. Tanamannya luas 1 hektar dan hampir kualitas buahnya itu masuk ke grade A ya. Saya tidak menemukan ada yang kecil, ada yang apa. Ini luar biasa. Nggak tahu, nanti bisa di komen-komen ya. Nanti saya juga akan wawancara atau berbincang dengan Pak Heru, jadi tips dan triknya apa untuk bisa mensiasati tanaman sebagus ini ya. Tanamannya bagus, ini kreseknya juga di usia 5 bulan ini hampir tidak ada ya. Virusnya juga kuat, saya tidak melihat virus ya.
Ini luar biasa ini, bener ini saya baru menjumpai tanaman tanam di bulan 11 ya. Ini performa tanamannya seperti ini ya. Wah ini nih, gile. Apa ya ini resepnya ini ya? Apa dia mempunyai formulasi apa untuk bisa membuahkan seperti ini? Ini praktis gile, luar biasa ya. Tidak bisa berkata-kata lagi saya. Ini tanaman super duper istimewa ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya laporkan dari Blitar ya. Untuk petani melon Indonesia, tetap semangat sambut tahun 2026 ini dengan tentunya energi yang besar untuk bisa menanam melon dan endingnya bisa sukses ya. Ya mungkin itu yang dapat saya laporkan dari Blitar. Salam sehat dan sukses selalu petani melon Indonesia. Terima kasih.